Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renal Septian, calon guru penggerak Angkatan 7 berasal dari Kabupaten Belitung. Pengajar praktik Bapak Ajub Rizal dan fasilitator Bapak Samswedi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek supervisi dengan paradigma berpikir coaching. Kali ini saya akan bertindak sebagai supervisor dan rekan saya, guru rekan sejawat di sekolah saya bertindak sebagai Guru kelas 5. guru kelas 5 yang akan saya observasi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memulai kegiatan dengan kegiatan pertama, yaitu pra-observasi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ignas. Ya, siang Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Alhamdulillah. Oke, pada kegiatan kali ini ya, berarti Pak Ignas ini mengajar di kelas 5. Kelas 5, wali kelas 5 Pak. Sudah dijelaskan tadi bahwa saya kesini kita bertemu untuk melakukan kegiatan supervisi. Jadi paradigma berpikirnya menggunakan berpikir coaching, sistem coaching. Oke, pada supervisi kali ini kira-kira Pak Ignas ini ada yang ingin disampaikan mengenai kegiatan kita sebelum observasi? Iya, yang ingin saya sampaikan pertama untuk karena ini saya akan diobservasi ya, memang ada beberapa hal yang sekiranya dapat dijadikan sebagai acuan nanti Pak untuk Bapak sebagai guru penggerak, karena melihat materi-materi kelas 5 ini, salah satunya yaitu kemarin materi untuk siklus air itu banyak mengalami kendala Pak. Maksudnya ada beberapa pertimbangan yang harus dilihat atau diobservasi kembali seperti itu. Oke, kemarin berarti rancangan pembelajarannya bahwa IPA ya Pak ya? Iya, IPA IPA tentang siklus air, kehidupan makhluk hidup. Siklus air berarti berputar, proses berputar air itu ya, ketika dia hujan, menguap dan segala macamnya. Berarti yang di situasinya gimana Pak? Ini yang kesulitannya Pak? Iya, untuk situasi secara gambaran umum untuk kelas 5 ini sebenarnya pengkondisian waktunya yang agak manajemen waktunya Pak yang harus yang agak sedikit mengalami kendala sih. Karena memang dari mulai awal pembelajaran sampai masuk ke materi intinya atau kegiatan intinya itu untuk pengkondisiannya itu memang anak-anak kelas 5 ini kan memang walaupun usianya di kelas di SD ini walaupun usianya sudah beranjak remaja, tapi pola pikirnya masih seperti ya anak-anak kebanyakan. Jadi sebelum itu banyak yang berbicara, ngobrol sama temannya, seperti berdiskusi dengan hal-hal yang mereka suka seperti itu. Nah, ini yang sedikit agak menjadi kendala Pak untuk berarti agak sulit ya? Ya, tadi pokoknya manajemen waktu ya, supaya kelas 5 teman-teman. Materinya tidak berlebih waktunya ya, yang mudah disampaikan. Oke. Selama ini yang Pak Ignas lakukan untuk menghadapi situasi tersebut apa? Ya untuk yang sudah dilakukan sampai saat ini yang saya lakukan itu sebenarnya ya pertama speaking kan, melakukan kembali bertanya kepada siswa tentang kabar sebelum pembelajaran dimulai kan, seperti itu. Tapi ya kembali lagi kondisi di kelas kan, kadang-kadang kita sudah melakukan pendekatan seperti itu, tapi ya pada saat waktu tertentu tetap saja anak-anak itu fokusnya terganggu, sedang ada kegiatan di luar misalnya seperti itu. Nah, itu yang sedikit agak mengalami kendala atau kesulitannya di situ Pak. Oke, berarti ada speaking, manajemen waktunya yang baik. Kemudian apalagi sejauh ini apa yang sudah Bapak terapkan?
Mengenai untuk masuk ke kegiatan intinya atau kegiatan pembelajaran Iya. ya Pak, saya sudah mencoba dalam materi siklus air ini. Jadi anak-anak itu sudah saya berikan materi yang ada di buku tema atau buku panduan kita ya, buku terpadu itu, terus juga dengan gambar ditayangkan di fokus seperti itu. Ya, juga dengan berdiskusi, diskusi kecil antara teman sebangku seperti itu sudah saya lakukan. Oke, sudah Bapak lakukan cara-cara agar menanggulangi kesulitan belajar kayak tadi. Tapi menurut Bapak itu apakah sudah puas atau gimana? Untuk secara keseluruhan sih sebenarnya sih belum Pak. Karena banyak siswa yang setelah ditanya ataupun diberikan soal seperti kuis ditanyakan secara langsung, banyak yang tidak paham. Oke, berarti saya tangkap belum ya, belum Iya. puas ya Bapak ya? Pas. Oke, belum puas. Oke, kalau kira-kira sejauh pembelajaran yang sudah Bapak lakukan, apa lagi kira-kira yang diinginkan ya? Kalau itu belum puas, apa yang Ya mungkin metodenya nanti akan bisa diubah mungkin Pak, dengan metode seperti apa? ceramah tadi mungkin dengan metode yang lain. Misalnya salah satu yang kegemaran anak-anak ini kan sebenarnya menggambar Pak ya. Iya. Nah, jadi kan siklus air ini materinya kebanyakan itu gambar. Jadi mungkin nanti saya akan mencoba untuk mengajak siswa-siswa tadi untuk menggambar secara langsung tentang siklus air Pak. Seperti itu. Diajak menggambar. Diajak menggambar tentang siklus air, dan di dalam gambar siswa tadi nanti akan dimasukkan juga kata-kata proses dari siklus air tadi Pak. Seperti itu Pak. Nah, itu kan Kata-kata kosakata. iya, kosakata yang mungkin dianggap anak-anak atau siswa-siswa ini sulit Pak. Iya. Berarti ada nih, berarti perbaikannya ya, berarti akan dicoba stimulusnya gambar. Ya, ya. Karena anak-anak suka kalau dikasih stimulus gambar mereka lebih semangatnya tertarik gitu ya. tertarik. Ya, yang kita diskusikan yang kita anggap seperti itu ya. Kira-kira apa lagi Pak? Ada gak yang mau di ini? Mungkin ada pemikiran lain yang ingin ditambahkan. Untuk kegiatan inti saya rasa cukup Pak, tapi untuk selanjutnya mungkin untuk pemanfaatan manajerial waktunya yang harus Manajerial waktu diperbaiki lagi. Iya. Dan juga nanti untuk yang masalah ice breaking tadi Pak, mungkin nanti Iya. setelah ini mungkin kita bisa diskusi Pak tentang ice breaking tadi, karena memang mungkin Bapak punya ice breaking atau hal-hal yang lain gitu untuk dapat saya sampaikan kepada anak-anak seperti itu. ya. Berarti tadi mohon diizinkan ya Pak, nanti kita coba. Iya, iya. Bapak akan, kita sudah ketemu tadi tentang pendekatan pembelajarannya, dikasih stimulus menggambar, kemudian ditimbulkan keterangan-keterangan kosakatanya Iya, supaya mereka lebih ingat dengan melakukan Pak ya. iya, dengan melakukan seperti itu. Oke. Akan kita coba nih Pak ya. Berarti Iya. ya kita nanti saya izinkan saya mau observasi Bapak. Iya, silakan Pak. Kita coba nanti kira-kira kalau kita observasi, saya observasi Pak, saya supervisi, waktunya disekat kapan ya Pak ya? Untuk waktu sehubungan dengan materi IPA ini adanya di minggu depan itu, kalau tidak hari Selasa, hari Rabu. Nanti coba kita lakukan di hari Rabu Pak. Hari Rabu ya? Hari Rabu, seperti itu, hari Rabu. Jadi nanti di pas ke hari Rabu, nanti langsung kita aplikasikan apa yang sudah kita diskusikan sekarang hari ini Pak. Oke, berarti nanti hari Rabu Minggu depan Pak. minggu depan. Saya mohon juga diizinkan itu ya Pak ya, saya ada pasca observasi ini kita ada percakapan nanti. Iya boleh Pak. Kita apa yang mau kita sama-sama melihat hasil yang kita sudah diskusikan, Ya. yang pembelajaran Bapak saat itu. Ya, ya. Kemudian mohon diizinkan juga Pak, saya akan mencatat-catat nanti Pak ya,
boleh. ada observasi, jadi saya akan mencatat yang Bapak lakukan waktu mau belajar, waktu Iya. muridnya gimana. Diizinkan ya Pak ya? Ya, silakan. Oke, alhamdulillah kita sudah sudah ketemu tadi pendekatan yang ingin dicoba, dan saya akan mengobservasi nanti. Kemudian jadi kalau kita tarik kesimpulan Pak, bisa Bapak jelaskan Pak kesimpulan kita hari ini? Ya, kesimpulan pertemuan kita pada siang hari ini mengenai materi tentang siklus air ini, dari penyampaian materi atau kegiatan inti pembelajaran yang hanya menggunakan ceramah, diskusi itu belum mendapatkan respon yang baik dari siswa Pak. Nah, jadi setelah berdiskusi tadi muncullah ide untuk melakukan atau menerapkan metode yang lain. Akan kita cobakan nanti minggu depan dengan metode mengajak siswa untuk menggambar. Menggambar, dan di gambar tadi akan dimasukkan kosakata atau keterangan-keterangan yang akan dapat membuat siswa lebih ingat kata-kata tadi seperti itu. Dilakukan seperti itu ya, diharapkan juga siswanya akan menjadi lebih ingat lagi pada dengan kosakata baru. Iya. Seperti itu. Oke, berarti kesimpulan sudah. Ya. Itu sudah selesai ya kegiatan kita pra supervisi ini. Nanti kita akan melanjutkan pada kegiatan pembelajaran Bapak. Saya akan observasi dan supervisi. Ya. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Mohon maaf jika ada yang salah-salah tadi ngomongin, kan kadang-kadang kita enggak. Iya. Kadang-kadang kita juga salah. Oke, kira-kira itu saja. Mungkin sampai jumpa kita nanti di kunjungan observasi ya Pak ya, minggu depan hari Rabu ya. Oke, terima kasih Pak Ignas waktunya. Demikianlah kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ignas. Siang Pak. Kita sudah sama-sama. Saya mengamati Pak Ignas dalam kegiatan observasi. Ya, betul Pak. Kemudian Pak Ignas sudah melakukan praktek. Tadi materinya tentang siklus air Pak. Oke, siklus air. Siklus air. Baik sekali tadi prakteknya Pak Ignas ya. Sudah muncul yang kita bahas kemarin di observasi, sudah muncul. Tapi sekarang saya ingin katanya, kira-kira kalau Pak Ignas lihat tadi pembelajaran Pak Ignas, apa yang menjadi refleksi Pak Ignas? Apakah hal positifnya, hal yang lain? Silakan. Tadi Pak, untuk refleksi tadi Pak ya, sebenarnya untuk kendala yang paling utama itu sebenarnya ada di manajemen waktu Pak. Nah, jadi di manajemen waktu, karena dari mulai awal pembelajaran itu pertama anak-anak untuk pengondisian kelasnya agak sedikit lumayan memakan waktu kan Pak ya, menyesuaikannya. Terus untuk berikutnya tadi ice breakingnya tidak dimunculkan. Ice breakingnya tidak dimunculkan karena manajemen waktu tadi Pak agak sedikit banyak untuk pengondisian kelasnya seperti itu. Dan juga tadi tentang tadi kurang umpan balik Pak, seperti itu. Jadi siswa kurang diajak untuk saling bertanya, ataupun pada saat menanyakan kepada siswa yang lain malah berbicara ataupun membuat kegaduhan seperti itu Pak. Jadi makanya untuk manajemen waktunya agak sedikit kurang seperti itu. Tadi refleksi dari Pak Ignas sendiri
tentang manajemen waktu pembelajarannya mau diefektifkan lagi mungkin Pak ya. Terus tentang ice breaking ingin terlewat mungkin Pak ya. Ya, terlewat. Iya, nggak apa itu biasa dalam pembelajaran biasa kita nggak apa kita kadang-kadang yang sudah kita rencanakan Ya. ketika bertemu di lapangan dengan murid terjadilah bermacam-macam ya. Tadi yang saya amati tadi. Kemudian yang tentang fasilitasi umpan balik ya, harus lebih cermat lagi tentunya kalau umpan balik lebih ke memenuhi kebutuhan mungkin Pak ya, untuk siswanya. Tadi materinya tentang siklus air yang kita bahas kemarin, pra observasi siklus air itu kesulitan pada ya. Jadi di siklus air itu Pak, kemarin anak-anak itu banyak menemukan kosakata baru seperti misalnya evaporasi, ya kata-kata yang mereka tidak pernah dengar sebelumnya. Dan ini disebabkan karena ya anak-anak sekarang itu banyak literasinya kurang Pak. Jadi anak itu kurang membaca. Jadi hanya melihat, mungkin menonton seperti itu Pak. Jadi untuk membaca itu kurang. Makanya untuk kosakata baru itu mereka agak sedikit kesulitan untuk mengingatnya seperti itu Pak. Kurang familiar terhadap kosakata yang baru. Jadi tadi kemarin agak kesulitan mengenai kosakata sudah Pak Ignas terapkan ya. Dan sudah kita bahas di observasi diterapkan bagaimana awalnya hanya menghafal klasikal. Kemudian Pak Ignas temukan kemarin di observasi kita tentang memakai pendekatan pembelajaran yang lain, yang baru lagi. Pendekatan pembelajaran apa tadi? Kemarin waktu di observasi kita menggunakan ceramah dan diskusi. Nah di situ kendalanya situ Pak. Jadi pas di ceramah itu anak-anak hanya kurang untuk daya ingatnya seperti itu. Daya ingatnya kurang. Dan tadi setelah dilakukan pembelajaran lanjutan tadi menggunakan metode anak-anak diajak untuk menggambar. Jadi setelah menggambar juga ditambahkan dengan penjelasan Pak. Nah penjelasan yang ada di gambar tadi itu yang membuat siswa-siswa menjadi lebih ingat, daya ingatnya lebih lagi. Setelah saya amati memang benar sudah muncul, sudah tergambar ya Pak ya? Ya. Sudah tergambar, ada pendekatan baru, pemecahan tentang identifikasi mengenai materinya sudah ada tadi. Ya. Awalnya hanya ceramah, kemudian bisa Bapak ganti, Bapak tambahkan ada pendekatannya menggambar, siswanya menggambar, kemudian ada keterangan kosakata tadi. Keterangan kosakata itu Pak. Sudah menerapkan seperti itu berarti kalau profil belajar anak-anak ini gimana Pak ya? Mereka lebih senang gambar atau lebih senang menulis? Iya, anak-anak ini kan seperti kita tahu untuk anak-anak SD ini memang senang untuk menggambar Pak. Jadi pas waktu anak-anak disuruh bawa perlengkapan gambar itu mereka sudah senang seperti itu Pak. Nah, jadi itulah yang menyebabkan itu yang menjadikan motivasi. Jadi di kesenangan anak-anak itu kita masukkan ke dalam materi siklus air ini Pak untuk menumbuhkan semangat belajar mereka seperti itu. Juga menambah daya ingat tentang materi siklus air ini. Oke, sudah tergambar, cuma refleksinya untuk mengenai rencana selanjutnya kira-kira apa ini Pak Imas? Ya, yang tadi yang paling utama sebenarnya lebih ke manajemen waktu dari Pak ya. Ya karena memang mengingat anak-anak ini kan kalau dalam menggambar ini kan waktunya ada yang tepat namanya ada yang lambat, terus kan tingkat anak-anak itu berbeda. Jadi manajemen waktunya harus bisa disesuaikan lagi seperti itu Pak. Terus yang berikutnya ya SDG-nya tadi juga harus dimunculkan kembali karena ya anak-anak yang dalam pembelajaran itu seperti yang kita tahu mungkin hanya 30 menit saja yang fokus dengan pembelajaran kita. Setelah itu, nah mungkin anak-anak mulai berpikir atau melakukan hal-hal yang lain. Nah dengan ice breaking ini sebenarnya dapat menumbuhkan fokus anak-anak itu kembali sebelum pembelajaran. Kira-kira apa lagi Pak? Iya. Ya mungkin untuk
berikutnya media mungkin Pak ya, media. Jadi untuk dalam pembelajaran itu media itu memang sangat penting Pak untuk menunjang pembelajaran di kelas ini. Karena memang dengan media anak-anak lebih aktif, lebih fokus juga dalam mengamati pembelajaran dengan menggunakan media tadi. Jadi mungkin kedepannya untuk pemanfaatan media atau menggunakan media itu akan terus dilakukan Pak. Berarti untuk acara tindak lanjutnya lebih manajemen waktu Ya. lagi, kemudian pemanfaatan medianya lebih efektif ya, lebih memadai ya. Sama ice breaking yang masih terlewat kemarin ya. Oke, semoga bisa ditingkatkan ya Pak Ignas ya. Semoga pembelajaran selanjutnya bisa diterapkan apa yang sudah kita bahas di sini. Semoga murid-murid Pak Ignas juga sudah mendapatkan pembelajaran yang sesuai dan benar-benar sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara ya, Merdeka Belajar. Oke, itu saja mungkin kegiatan pasca observasi kita Pak Ignas. Lain kali kasih kesempatan, lain kali mungkin ada kesempatan kita bahas lagi mengenai penerapan yang sudah kita bahas sekarang. Ini akan diterapkan kapan Pak Ignas? Nanti ya. Selanjutnya untuk di pendekatan selanjutnya. Oke Pak Ignas, terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.